Inti ajaran Allah. Renungan diinspirasi dari Injil Matius bab 23 ayat 23 sampai 26. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Orang Farisi adalah orang Yahudi yang hafal seluruh hukum Taurat. Daftarnya dibuat oleh Rabi Simlai. Ada 613 aturan, terdiri dari 248 perintah dan 365 larangan. Mereka adalah pemuka agama Yahudi. Tapi Yesus menegur, dikatakan mereka seperti orang buta. Mengapa? Manusia terdiri dari dimensi rohani dan dimensi jasmani. Dimensi rohani tidak terlihat orang, seperti halnya sebelah dalam cawan. Sedangkan dimensi jasmani dapat dilihat orang, laksana sebelah luar cawan. Orang Farisi fokus pada segala aturan hukum Taurat supaya dihormati orang. Yesus dapat melihat sebelah dalam cawan mereka, dan menurut Yesus bertentangan dengan Taurat. Misal, mereka mengambil rumah janda-janda. Dalam Matius 23 ayat 14. Zaman itu, janda adalah orang yang tidak berdaya, tidak ada yang membela. Mereka minta tolong kepada orang Farisi yang dari luar dikira berbelas kasih. Mereka mohon keadilan ditegakkan untuk mereka, tapi ternyata mereka telah minta tolong kepada penjahat. Saat tulisan ini dibuat, ada kisah viral yang melibatkan seorang pendiri suatu SMA di Jawa Timur. Ia dikenal sebagai motivator dan pebisnis sukses. SMA ini sendiri bertujuan baik karena gratis untuk anak yatim piatu atau tidak mampu. Siswa tinggal di asrama dan berasal dari seluruh Indonesia. Seluruh biaya hidup dan pendidikan ditanggung oleh yayasan. Sang tokoh telah dilaporkan oleh beberapa orang terkait pelecehan seksual. Saat ini sedang dalam proses hukum di pengadilan. Bila kelak kasus ini inkrah atau berkekuatan hukum tetap dan terbukti tuduhan benar, maka sungguh ironis. Dari luar semua orang mengira tokoh ini pahlawan, tapi dari dalam ternyata penjahat. Yesus menegur mereka seperti orang buta karena melupakan inti ajaran Taurat. Persembahan untuk Allah dipenuhi, perbuatan baik pada sesama jangan diabaikan. Kata Yesus, persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Dari ayat 23.
Yesus mau kita menjalankan seluruh Taurat dengan sikap belas kasih. Marilah berdoa. Bapa yang Maha Baik, karena kelemahan kami kadang melupakan inti ajaran-Mu, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Tegurlah kami oleh Roh Kudus-Mu yang hadir melalui bacaan rohani, firman-Mu dalam kitab suci, dan cara-cara-Mu yang ajaib. Berilah kami rahmat-rahmat yang kami butuhkan untuk mengasihi Engkau dan sesama. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.